Akibat degil hati. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Mazmur 81 ayat 12 hingga 13. Degil artinya keras kepala, kepala batu, tidak mau mendengarkan nasihat. Jadi, kalau hatinya degil, bisa dibilang hatinya keras, menolak didikan, menolak nasihat, suka memberontak. Orang yang degil hati sulit untuk menerima didikan atau nasihat. Ia akan cenderung membantah, menolak, dan memberontak. Bangsa Israel dikatakan memiliki sikap degil hati, bolak-balik menunjukkan penolakan dan pemberontakannya di hadapan Tuhan dengan cara mendemo Musa dan Harun. Hatinya selalu condong ke Mesir, tidak tahan menjalani proses atau didikan di padang gurun. Padahal mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan menyatakan mujizat demi mujizat kepada mereka. Kedegilan hati manusia disebabkan oleh tidak mau menerima didikan, menolak firman Tuhan, hatinya condong kepada Mesir. Mesir melambangkan segala kenikmatan yang ada di dunia. Di mata Tuhan, urusan hati adalah yang sangat diperhatikan, karena Tuhan tidak menghendaki umatnya mendua hati. Itu akan membangkitkan cemburunya. Sedangkan akibat kedegilan hati yang akan dialami diantaranya dibiarkan Tuhan berjalan mengikuti rencananya sendiri, tidak dalam rencana Tuhan. Sangat parah kalau sampai seseorang dibiarkan semau-maunya. Itu sama halnya dia mau bagaimana, dia mau buat apa, Tuhan sudah tidak campur lagi di dalamnya. Dan tidak ada pagar Tuhan yang membentengi hidupnya. Otomatis kalau hidupnya sudah tidak di dalam pagar Tuhan, maka menjadi sasaran empuk iblis. Orang yang berjalan dengan rencananya sendiri, maka bisa dipastikan ujung-ujungnya akan kemana dan bagaimana. Sebab rencana manusia penuh dengan liku-liku dan bisa berubah-ubah oleh situasi dan kondisi. Berbeda dengan rancangan Tuhan, sudah jelas seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi harus mau dibentuk atau diproses baru bisa menikmati. Karena bagi Tuhan, proses adalah caranya. Hanya dua hasil akhir ditemukan ketika seseorang diproses, bertahan atau gugur. Bagi orang yang bertahan di dalam proses, ia akan keluar menjadi pemenang. Sebaliknya, orang yang tidak tahan terhadap proses, ia akan gugur karena memberontak dan melawan Tuhan. Pilihan selalu diberikan kepada kita. Tiap-tiap kita punya free will. Biarlah benar-benar kita mencintai pribadinya dan apa yang ia firmankan. Sebab itulah yang memberi kehidupan. Tiap-tiap kita punya free will. Mau menjadi orang yang lemah lembut atau degil hati,